Begitu dia sadar, ternyata dia udah ada di kamarnya lagi. Padahal kan dia udah pindah ke ruang tamu, sambil kepalanya si Mawar itu dielus-elus sama si Kunti ini. Karena saking takutnya, akhirnya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sampai maghrib, si Pulan ini nggak datang-datang ke rumahnya si Melati gitu kan. Ya karena si keluarga si Melati ini udah persiapan gitu kan, udah masak-masak segala macem. Ya agak emosi lah orang tuanya si Melati ini gitu kan. Akhirnya ya mereka pergi. Dan betapa kagetnya si Melati dan orang tuanya si Melati, ternyata alamat yang dikasih si Pulan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman malam. Balik lagi di channel Misteri Malam 2021 bersama gua Guntur. Dan di malam kali ini gua bakal bacain cerita kiriman dari para teman malam gitu. Dan mohon maaf karena kru dan gua pribadi lagi sibuk di luar dunia YouTube gitu kan. Jadi akhir-akhir ini kita jarang upload gitu kan. Jadi ya ditunggu aja cerita-cerita selanjutnya dari berbagai narasumber gitu kan. Nah, buat lu juga yang punya cerita atau pengalaman janggal dalam hidup lu, cerita horor atau apapun itu, dan lu pengen berbagi kisah gitu di sini, lu kontak aja IG-nya Misteri Malam 2021 gitu. Linknya gue taruh di deskripsi. Atau lu nggak bisa datang dan jadi narasumber gitu, lu bisa kirimin cerita lu ke kita. Bisa lu kirimin lewat email atau DM Instagram gitu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai aja ceritanya. Nah, untuk cerita yang pertama ini, kita dapat sebuah kisah kiriman pengalaman horor nyata dari seorang wanita gitu, tapi dia nggak mau sebutin namanya. Jadi kita sebut aja Mawar gitu kan ya. Ya udah pasaran sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, si Mawar ini dia berbagi kisah ke kita tentang pengalaman dia sewaktu masih apa istilahnya ya, perawan lah, belum nikah gitu kan. Sekarang ini dia sudah nikah dan hidup bahagia sama suaminya gitu kan. Nah, dia itu berbagi kisah sewaktu dia masih remaja lah gitu kan. Nah, ceritanya itu, jadi di suatu hari dia tuh pulang main dari temennya gitu kan. Dia pulang main. Di saat dia mau pulang ke rumah, dia tuh harus melewati sebuah sumur tua. Ya, di sekitar rumah dia, sebelum rumah dia tuh ada sumur tua, dan dia harus melewati sumur itu. Dari jauh pun dia udah ngerasa nggak enak gitu kan. Perasaannya tuh udah gimana gitu, udah nggak enak aja gitu. Nah, tiba-tiba dia ngelihat sesosok putih, ya kita sebut aja pocong gitu kan. Pocong yang ngeliatin dia, yang di bagian kepalanya itu ada merah-merahnya di bagian belakang kepalanya gitu kan. Nah, menurut dia sih itu semacam darah kali ya, ya sejenis darah lah yang banyak banget di bagian belakang kepala si pocong itu. Nah, anehnya si pocong ini tuh nggak loncat-loncat kayak di film-film gitu kan. Kalau di film-film kan dia loncat. Nah, si pocong yang ditemuin si Mawar ini, dia tuh ngelayang gitu, set gitu. Ya anjir, merinding gua. Nah, setelah dia ngeliat gitu kan, dia ngelayang aja gitu. Si pocongnya itu ngelayang. Dia tuh lari buru-buru sampai rumah gitu kan. Nah,
sesampainya di rumah, dia pun langsung masuk kamar. Si Mawar ini langsung masuk kamar gitu kan. Nah, setelah masuk kamar, dia nyobalah untuk tidur gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa dia nggak bisa tidur gitu. Terus dia tuh kayak gelisah aja gitu, kepikiran terus gitu kan. Nah, di dalam kamar itu dia sampai jam berapa? Sampai jam 12 malaman kayaknya. Jam 12 atau jam 1, nanti gue cek lagi. Nah, sekitar jam 12 malam ke sana lah. Dia tuh karena udah gelisah tidur di kamar itu nggak bisa tidur. Akhirnya dia pindah ke ruang tamu gitu kan. Dia rebahan di sofa. Nah, di sofa ini dia udah mulai ngerasa sedikit ngantuk gitu. Sedikit merem-merem ayam gitu kan. Tapi anehnya dia seakan-akan ngelihat sesosok wanita yang ada di sampingnya gitu, di hadapannya. Nah, si wanita itu perwujudannya ya persis si kuntilanak gitu kan. Ya pokoknya dia rambutnya panjang, pakai baju putih gitu kan, putih lusuh. Si rambutnya itu nutupin muka dia gitu. Nah, entah gimana caranya, nggak tahu gimana bisa gitu kan. Dia tuh tiba-tiba begitu dia melek dari merem ayamnya itu. Merem ayam gimana sih, kayak mau tidur atau mau antara tidur sama enggak gitu, diambang tidur sama enggak gitu kan. Begitu dia sadar, ternyata dia udah ada di kamarnya lagi. Padahal kan dia udah pindah ke ruang tamu gitu. Tahu-tahu pas dia sadar dan ya dia bangun gitu, apa sih bahasa Indonesia, terperenjat gitu kan. Nah, begitu dia sadar, ternyata dia ada di kamarnya lagi. Nah, dia tuh nggak sadar gitu gimana caranya dia bisa pindah ke kamar lagi. Padahal seingat dia pas udah mau tidur gitu, udah setengah sadar mau tidur gitu kan. Begitu dia ngerasain ada si kuntilanak ini, dia tuh emang bener ada di ruang tamu gitu. Cuman pas dia bangun sadar gitu, nggak taunya dia udah ada di kamar lagi. Nah, karena dia nggak mau ketakutan lagi gitu ya, dia coba tidur lagi lah. Dia rebahan lagi. Nah, sudah rebahan di kasur itu, si bantal si Mawar ini tiba-tiba berubah jadi pahanya si Kunti ini. Nah, jadi gimana sih orang lagi di pangku gitu kan, orang tidur di pahanya gitu, sambil kepalanya si Mawar itu dielus-elus sama si Kunti ini. Karena saking takutnya, akhirnya dia tidur. Ya bukan tidur sih, jatuhnya dia pingsan gitu. Nah, keesokan paginya setelah dia bangun, akhirnya dia ceritalah ke orang tuanya gitu, ke ibunya. Dan ternyata di ruang tamu itu emang bekas kuburan anak bayi gitu. Nah, soal si pocong ini, si Mawar ini nggak tahu asalnya dari mana. Tapi kalau yang si kuntilanak ini, kayaknya itu tuh perwujudan dari si anak bayi ini gitu. Segitu aja cerita dari si Mawar. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini kita dikirimin lagi dari seorang wanita lagi nih. Nah, sayangnya dia juga nggak mau dikeluarin identitasnya gitu kan. Nah, karena yang pertama tadi Mawar, sekarang kita sebut aja Melati gitu kan. Oke, kita langsung ke ceritanya. Jadi, ceritanya itu si Melati ini pacaran dengan seorang laki-laki, sebut aja Pulan gitu ya. Sebut aja Pulan gitu. Nah, jadi awal mula si Melati sama si Pulan ini kenalan sewaktu si Melati berwisata ke sebuah, ya sebut aja pegunungan gitu, tempat wisata di pegunungan gitu kan. Nah,
Dia tuh kenalan, si Melati ini kenalan sama si Pulan gitu kan. Ya selayaknya anak muda gitu kan, kenalan, akhirnya akrab, kontek-kontekan di HP gitu kan. Terus jadianlah mereka berdua. Setelah jadian mereka pacaran, menjalani ya romansa anak muda gitu kan. Sepengakuan si Melati sih udah sekitar setengah tahun lah dia ngejalanin hubungan gitu kan. Udah hampir 1 tahun malah. Nah, si Melati ini minta supaya si Pulan itu nikahin si Melati gitu kan, karena emang pengen serius aja gitu. Nah, singkat cerita, si Pulan ini mau gitu nikahin si Melati gitu kan. Si Pulan juga udah ketemu sama orang tuanya gitu, sama orang tuanya, sama orang tuanya si Melati maksudnya gitu kan. Udah saling akrab lah gitu kan. Nah, tibalah waktu si Pulan ini di apa ya, kalau kata bahasa Sunda mah dipekah, apa ya bahasa Indonesia ya, ya diminta lah keluarganya datang nemuin keluarganya si Melati gitu kan, supaya ada kejelasan kalau emang mau nikah kapan, lamarannya kapan gitu. Nah, lalu si Pulan ini ngasihlah tanggal ke si Melati sama orang tuanya si Melati gitu kan. Kata dia sih tanggal sekian bulan sekian dia mau datang ke sama orang tuanya gitu, mau ngelamar si Melati gitu. Nah, singkat cerita tibalah waktu yang dijanjikan gitu kan. Si Pulan ini dia bilang mau apa namanya, lamaran paginya gitu, pagi hari gitu kan. Ya si Melati sama keluarganya udah siap-siap lah, sama sanak saudaranya gitu kan, dipanggilin semua gitu kan. Pokoknya ya bikin acara ya lumayan gede lah, bikin prasmanan segala gitu kan. Ya kan namanya juga mau nyambut besan gitu kan, mau lamaran gitu kan. Nah, si Pulan ini ngejanjiin datang ke rumah si Melati itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu pagi, sengaret-ngaretnya gitu kan. Nah, setelah jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sampai maghrib, si Pulan ini nggak datang-datang ke rumahnya si Melati gitu kan. Ya karena si keluarga si Melati ini udah persiapan gitu kan, udah masak-masak segala macam. Ya agak emosi lah orang tuanya si Melati ini gitu kan. Akhirnya si Melati sama orang tuanya sama beberapa keluarganya nyobalah nyamperin ke alamatnya si Pulan gitu, yang dikasih si Pulan gitu. Karena emang si Pulan ini nggak bisa dihubungin sedari pagi sampai habis maghrib gitu kan. Akhirnya si Melati sama keluarganya pergilah ke alamat yang emang si Pulan kasih gitu kan. Akhirnya mereka pergi, dan betapa kagetnya si Melati dan orang tuanya si Melati. Ternyata alamat yang dikasih si Pulan ini area pemakaman umum lur. Ngeri juga ya. Nah, setelah disebutin, ya ada namanya kan ya, si Melati ini nyebutin nama ke warga sekitar gitu, ke warga sekitar desanya si Pulan ini. Dan ternyata si Pulan dan keluarganya ini udah lama meninggal karena suatu musibah kebakaran di rumahnya gitu. Jadi si Pulan ini sama ya ibu bapaknya sama adiknya ini emang udah meninggal disebabkan kebakaran gitu. Dan akhirnya warga pun menunjukkan makamnya si Pulan. Dan kagetlah si Melati dan keluarganya si Melati, karena yang selama ini mereka temuin tuh apa gitu kan. Dan ya gitu aja cerita dari Melati. Ya kalau misalnya ada yang sedikit-sedikit tahu gitu cerita tentang dia, ya mohon dijaga aja lah, jangan dikasih tahu gitu kan ya.
Oke teman, jadi segini dulu konten kita kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di konten CHT berikutnya. Kalau misalnya ada lagi yang ngirim lagi cerita ke kita, sebenarnya ada sih, cuman nanti kita bahas di video lainnya gitu kan. Nah, buat lu, gua nggak nginget-ngingetin, nggak nginget. Nah, buat lu semua, gua nggak bosan-bosan ngingetin kalau lu punya cerita horor, cerita janggal, kejadian aneh gitu kan. Lu pengen jadi narasumber di sini berbagi kisah, lu bisa kirimin cerita lu ke IG kita atau kirim ke email kita, atau lu pengen jadi narasumber di Misteri Malam gitu, nggak apa-apa, lu kontak aja IG kita gitu. Yaudah, segini dulu konten Misteri Malam 2021 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarin video kita kalau emang videonya menarik gitu kan. Yaudah, gua Guntur pamit. Jangan keluar malam sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.